Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifa Aulia. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Bekasi. Video kali ini dibuat untuk memenuhi proyek UTS Ekonomi Koperasi dan UMKM dengan dosen pengampu yaitu Ibu Eka Putri MPDE. Kali ini kita akan membahas teori koperasi dalam ekonomi mikro dan sistem pasar. Yang pertama yaitu koperasi dalam ekonomi mikro. Jaringan usaha koperasi atau disingkat dengan JUK merupakan kerjasama bisnis dari paling sedikit 3 koperasi atau usaha untuk meraih peluang bisnis terutama secara lebih kompetitif tanpa melepaskan identitas dan independensi dari masing-masing usaha yang terkait. Jaringan usaha koperasi merupakan wujud keinginan dari masing-masing anggota dalam upaya menjawab tantangan dan peluang usaha. Melalui kerjasama ini, masing-masing koperasi dapat berbagi resiko, mengurangi biaya, meningkatkan laba, serta meningkatkan kemampuan terutama dalam mengatasi masalah klasik seperti kekurangan modal, kelangkaan teknologi, dan kelemahan pemasaran. Tidak seperti bentuk kerjasama pada umumnya, jaringan usaha koperasi dibentuk lebih fleksibel dan tidak birokratis. Dalam hal ini, masing-masing peserta dapat saling terbuka dalam pembuat keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan strategi. Jaringan usaha koperasi dapat mengembangkan tujuannya secara luas, sesuai dengan kebutuhan masing-masing pesertanya. Struktur organisasi dapat berupa formal ataupun informal. Koperasi di Indonesia bekerja sama dengan baik dengan sesama koperasi maupun dengan badan usaha lain yang bukan koperasi. Kerjasama di bidang usaha antara koperasi dapat dilakukan dengan cara membentuk organisasi baru berbadan hukum. Maka kesimpulan kerjasama koperasi di bidang usaha yaitu pada dasarnya segala bentuk kerjasama yang bertujuan untuk mempertahankan diri terhadap tindakan pihak luar dengan menarik manfaat yang sebesar-besarnya dari suatu suasana hidup berkumpul. Jaringan kerjasama usaha koperasi adalah suatu pola kerjasama usaha koperasi dengan tujuan untuk mencapai kesatuan dan kekuatan bersama. Di sini juga ada macam-macam jaringan kerjasama koperasi. Macam-macam jaringan kerjasama koperasi ada 4. Yang pertama ada vertikal. Vertikal adalah kerjasama antara koperasi-koperasi primer dengan koperasi-koperasi sekunder yang sejenis. Yang kedua ada horizontal. Horizontal adalah kerjasama antara koperasi primer dengan koperasi primer dan koperasi sekunder dengan koperasi sekunder. Yang ketiga ada diagonal. Diagonal adalah kerjasama antara koperasi primer dengan koperasi sekunder yang tidak sejenis dan antara koperasi dengan non-koperasi. Yang keempat ada internasional. Internasional adalah kerjasama koperasi dalam negeri dengan koperasi di luar negeri. Yang kedua ada koperasi dalam sistem pasar. Koperasi dalam sistem pasar ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kekuatan dan kelemahan koperasi dalam sistem pasar. Yang kedua, koperasi dalam rantai tata niaga. Yang ketiga, sasaran integrasi vertikal melalui koperasi. Yang keempat, sikap terhadap kebijakan harga koperasi. Yang pertama, kekuatan dan kelemahan koperasi dalam sistem pasar. Koperasi sebagai bagian dari sistem pasar secara keseluruhan. Koperasi akan bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain yang bukan koperasi. Koperasi harus mampu menggunakan kekuatan-kekuatan yang dimiliki, mampu mencari peluang yang dapat meningkatkan pertumbuhan, memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada, dan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada dalam tubuh koperasi. Yang kedua, koperasi dalam rantai tata niaga. Konflik yang mungkin timbul antar koperasi yang dibentuk tanpa integrasi vertikal dapat berupa koperasi yang anggotanya para produsen akan mencoba untuk menetapkan harga tinggi untuk pengecer.
Sedangkan koperasi yang anggotanya para pengecer ingin membayar harga serendah mungkin kepada para produsen. Konflik tersebut hanya bisa dipecahkan bila koperasi yang dimiliki oleh para produsen akan berintegrasi maju dengan mendirikan toko-toko pengecer sendiri, atau koperasi para pengecer berintegrasi mundur dengan mendirikan produsen sendiri. Yang ketiga, ada sasaran integrasi vertikal melalui koperasi. Menurut Prasupriyono tahun 1985, integrasi vertikal merupakan salah satu strategi alternatif dalam masyarakat memperluas lingkup kegiatannya dengan melaksanakan integrasi ke belakang atau hulu backward, atau ke depan hilir forward. Integrasi ke belakang bertujuan membantu kelancaran atas kemanfaatan sumber-sumber bahan mentah, dan dengan demikian dapat meminimumkan resiko kekurangan bahan mentah serta menjamin biaya bahan yang rendah, sehingga perusahaan memiliki keuntungan strategi dibandingkan dengan para pesaingnya. Integrasi ke depan bertujuan sebagai jalan keluar untuk menjamin kelancaran penjualan produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Yang keempat, sikap terhadap kebijakan harga koperasi. Bila dilihat dari peranan anggota dalam koperasi sangat begitu dominan, maka setiap harga yang akan ditetapkan koperasi harus dibedakan antara harga untuk anggota dengan harga untuk non-anggota. Hal inilah yang membedakan kebijakan harga di koperasi dengan perusahaan non-koperasi. Bila anggota tersebut dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan tentang harga, maka koperasi tidak dapat menentukan harga pada saat keuntungan maksimum. Harga tidak lagi didasarkan pada prinsip profit motif, tetapi sudah memperhatikan pelayanan kepada anggota. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.